Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, apalagi dengan kesehatan yang prima. Karena itu, saya mengajak kita semua bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh hidup dengan kesehatan yang prima. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk melakukan aktivitas panjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari Ulangan 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara masih ingat kisah Malin Kundang? Cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat ini menceritakan mengenai seorang anak yang memutuskan untuk merantau karena tidak tahan lagi melihat ibunya hidup susah payah membesarkannya dalam kemiskinan. Tujuan baiknya adalah membawa keberhasilan. Malin Kundang menjadi orang sukses dan terpandang. Ketika pada suatu kali ia pulang ke kampungnya, sang ibu pun melihatnya. Ia bergegas menyambut dan memeluk anaknya. Namun ibu yang lusuh, dekil dan kumal ini ternyata sudah tidak lagi ada di hati Malin Kundang. Ia malu dilihat orang sedang dipeluk-peluk oleh seorang ibu yang miskin dengan penampilan kumal. Ia menolak ibunya dan tidak mengakui bahwa ia adalah anak dari sang ibu yang ia tolak. Ibunya marah, kemudian mengutuknya. Dan Malin Kundang, si anak durhaka, akhirnya dikatakan berubah menjadi batu. Batu Malin Kundang ini konon kabarnya masih dapat disaksikan di pantai air manis yang menjadi salah satu objek wisata favorit di Sumatera Barat. Malin Kundang adalah simbol dari anak durhaka. Anak yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua, dalam hal ini ibunya, yang telah bersusah payah melahirkan dan membesarkannya. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar. Jika kepada orang tua kita saja kita dicap durhaka ketika kita melawan perintah mereka, ketika kita melukai hati mereka, bahkan ketika kita menyakiti perasaan atau malah fisik mereka, apalagi kepada Tuhan. Betapa ironis ketika dalam kesesakan kita berseru-seru kepadanya. Namun setelah kita lepas dan mendapat berkat dari Tuhan, kita malah terlena dengan segala kelimpahan dan kenyamanan sehingga lupa kepadanya. Ini sebuah kebiasaan buruk yang cenderung terjadi pada kita semua. Ketika tengah diamuk badai, biasanya orang akan lebih dekat pada Tuhan. Tapi ketika berlayar di laut tenang, hidup yang penuh dengan kelimpahan, orang bisa dengan gampang lupa kepadanya. Maka Tuhan memberikan peringatan serius atas kecenderungan ini. Ayat bacaan hari ini diambil dari peringatan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ulangan 8 ayat 11. Peringatan Tuhan terhadap bangsa Israel agar mereka tidak melupakannya. Ini peringatan serius. Karena jelas sekali ada indikasi dan bukti penyelewengan mereka melupakan Tuhan. Memang bangsa Israel benar-benar keterlaluan. Tuhan sendiri yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir, memberi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan mereka, membelah laut Teberau, memberi mana dari langit dan sebagainya. Mereka mengalami berbagai mujizat silih berganti, meski mereka selalu bersungut-sungut dan terus mengeluh selama perjalanan mereka. Dan Tuhan pun masih bersabar dengan memberikan peringatan yang amat tegas. Taatkah Israel? Israel yang tegar tengkuk ternyata memang benar-benar melupakan Tuhan yang telah begitu baik kepada mereka. Dalam Ulangan 32 ayat 18 dikatakan, Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Di ayat sebelumnya kita melihat apa yang diperbuat Israel. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun atau Israel, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau,
gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Dalam Hakim-Hakim dikatakan demikian. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Terdapat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7. Kurang apa lagi kebaikan Tuhan kepada mereka. Tapi ternyata segala berkat dan perlindungan Tuhan itu malah membuat mereka lupa diri. Bukannya semakin taat pada Tuhan, tapi mereka malah terlena dan membuat segala sesuatu yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan ini juga berlaku bagi kita. Mungkin pada suatu masa dulu kita pernah hidup susah, melarat dan dibelenggu banyak masalah. Namun kini semuanya telah dipulihkan. Ketika kini kita menjadi orang yang berhasil dan serba cukup, kita diingatkan dengan tegas agar tidak melupakan Tuhan yang telah menyediakan segalanya itu bagi kita. Apalagi jika kita sampai meninggalkannya dan memilih jalan yang salah untuk kemudian menjadi murtad. Adalah penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa kita tidaklah ada apa-apanya tanpa Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, baik ketika kita berada dalam fase padang gurun atau ketika kita sedang menapak naik mengalami berbagai berkat Tuhan dalam kelimpahan. Kita harus terus mengingat bahwa segala-galanya berasal dari Tuhan. Ketika kita saat ini tengah hidup baik tanpa masalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Daud pun mengajak kita untuk selalu mengingatkan jiwa kita untuk terus memuji Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Jangan pernah lupakan Tuhan dan melawan perintah serta ketetapannya. Karena semua itu bukanlah hasil kerja keras kita, melainkan berasal dari Tuhan yang begitu baik. Ketika hidup bagi laut tenang, ingatlah pada Tuhan yang memberikan dan bersyukurlah. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Materaikan itu semua dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Tidak mengingat Tuhan ketika kami dalam kedukaan atau dalam masalah, tetapi dalam kami berkelimpahan pun, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh lebih lagi melekat dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebab itu hari ini kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Tuhan pimpin. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan terlibat di dalamnya, dan kami percaya hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan, karena ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk melakukan segala sesuatu bersama Engkau hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.